Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Qur'an. Saudara sekalian, sahabat Qur'ani dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kita malam hari ini bisa bertemu kembali di program Hayya Nutkinu Qur'anana atau HNQ. Hari yang ke-27 insya Allah kita tuntaskan menghafal surat Al-Muzammil ya. Bagaimana kabarnya semuanya Ustazah? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah di akhir hari kita, awal pekan ini ya. Selesai kita melaksanakan aktivitas kita, rutinitas kita dan kesibukan kita, apapun aktivitas kita, malam hari ini insya Allah lebih tenang, lebih barokah dengan kita mengaji bersama, murojaah bersama, tadabbur bersama. Mudah-mudahan insya Allah kita semua mendapatkan berkah dari Allah bi barakatil Quran. Baik, saudara-saudara sekalian, seperti biasa, Ustadz Baihaqi nanti akan memandu kita di proses murojaah, proses ziyadah ya, dan juga nanti ada tips motivasi lanjutan dari yang kemarin masih kedua ya. Ini nanti ada lanjutan yang ketiga. Pasti menarik, oleh karenanya Ustadz-Ustadzah, termasuk yang di YouTube, jangan sampai tidak mengikuti sampai akhir ya. Seperti biasa Ustazah, saya harus sapa dulu siapa saja yang sudah hadir di Zoom ya, di layar Zoom kita. Malam hari ini ada Ustazah Siti Aisyah dari Kalsel, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Ustazah Ani Andayani dari Sangatta, Ustazah Ina Rofi'ah dari Magelang, Ustazah Resti Hestining dia juga dari Magelang, ada Ustazah Rahmawati dari Malang, Ustazah Sa'diyatul Mar'ati dari Jaksel, ada Ustadz Imam Hadi dari Depok, Ustadz Fana dari Balikpapan, Ustadz siapa ini ya, Ustadz Mengaji TV, siapa Ustadz Baihaqi ini? Lupa saya. Ustadz Deva ya? Mengaji TV. Ustadz Ismail. Oh Ustadz Ismail, ya Ustadz Ismail, ahlan wa sahlan. Kemudian Ustadzah Niat dari Bekasi, ada Ustadzah Rias dari Tangerang, Ustadzah Sri Rosliawati dari Malang. Kemudian Ustadzah Tusni dari Jakarta, Ustadzah Ulif Wuryaningsih dari Kalimantan Barat, Masya Allah. Dan ada juga Ustadz Yakub. Ahlan wa sahlan, sekali lagi saya ucapkan kepada ustaz-ustazah semua yang sudah hadir malam hari ini untuk kita berprogres bersama di program Hayya Nutkinu Qur'anana. Baik, selanjutnya ustaz-ustazah, mari kita langsung akan masuk ke progres ziyadah dan juga diawali murojaah. Seperti biasa akan dipandu oleh Ustadz Baihaqi. Tafadhal Ustadz Baihaqi. Suaranya masih mute Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ustadz-ustadz sekalian, para peserta Hayya Nutkin Qur'anana dimanapun ustadz-ustadzah berada, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan perlindungan pada antum semuanya sehingga bisa senantiasa istiqomah untuk mengikuti program Hayya Nutkin Qur'anana dengan semangat, entah pagi atau malam, semangatnya tetap pagi ya, Masya Allah. Dan ustadz-ustadz sekalian, malam hari ini kita akan ziyadah surah Al-Muzammil. Tidak banyak ustadzah, hanya satu ayat saja ya. Mudah-mudahan yang satu ayat ini kita makin semangat. Kalau setiap hari kita kadang 4, 5 sampai 10 ayat, hari ini hanya satu ayat saja. Ya. Mudah-mudahan makin semangat lagi. Satu ayat tapi agak mendolo kata teman-teman gitu. Agak belalak mata ini kira-kira. Ini masih belum seberapa ustadz-ustadzah dibanding
ayat At-Tain di juz 3 ya. Yang satu ayat 1 halaman. Waduh, itu bikin menguji iman kira-kira gitu. Baik Ustaz-Ustaz sekalian, malam hari ini insya Allah tadaburnya luar biasa, adalah rahmat Allah pada Qiyamul Lail dan dilanjutkan. Nah, tips tahfidz yang insya Allah ditunggu ya, insya Allah ditunggu ya. Part 3-nya strategi saat kita futur atau lemah dalam menghafal ketika menghafal part 3. Diingat-ingat part 1 2-nya ya. Oke. Baik Ustaz-Ustaz sekalian, mari kita mulai majelis kita pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Namun saya tidak akan pernah lupa menyapa Ustaz-Ustaz sekalian dengan semangat pagi. Hayya nutkin Qur'anana. Hayya hayya bina sya'ab Allahu Akbar. Harus semangat pokoknya ya. Baik satu-satu, mari kita mulai dengan baca suratul Fatihah. Du'aan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma badi'as samawati wal ardh dzal jalali wal ikram wal 'izzati allati la turam. As'aluka ya Allah ya Rahman bijalalika wa nuri wajhik an tulzima qalbi hifdha kitabika kama 'allamtani warzuqni an atluwah 'ala an-nahwi alladhi yurdika 'anni wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ustaz-Ustaz sekalian, kami ingatkan setiap hari Senin dan Selasa kami persilakan Ustaz-Ustazah untuk murojaah secara mandiri di tempat masing-masing. Murojaah malam hari ini adalah murojaah surah Al-Mulk ayat 1 sampai dengan ayat 30. Baik Ustaz-Ustazah, kami ingatkan, jikalau ada jadwal murojaah bait seperti ini, jangan sampai kita lewatkan. Karena apa? Ini salah satu misi kita untuk membiasakan Ustaz-Ustazah sekalian untuk senantiasa murojaah. Biarpun kita juga sedang memprogres ziyadah secara mandiri, tapi kita arahkan Ustaz-Ustazah sekalian bisa murojaah terstruktur. Ya, mulai dari awal Al-Mulk, terus Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij, Al-Nuh, dan juga Al-Jin. Oleh karena itu, tidak mengapa misalnya kebetulan kita pas murojaah baitnya adalah misalnya surah Al-Jin, yang itu belum kita tasmikkan atau belum kita simakkan kepada partner kita, tetap Ustazah baca aja, Ustazah. Karena apa? Nanti juga ketemu lagi, karena itu bagian dari misi kita untuk nutkin Qur'anana. Begitu Ustazah ya. Jangan lupakan Al-Mulk, tentu lebih mudah. Silakan dimurojaah mandiri di tempat masing-masing. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita kesehatan dan kemudahan dalam menghafal Al-Quran. Selanjutnya Ustazah, mari kita murojaah surah Al-Muzammil, murojaah terdekat kita yang kemarin kita hafal, Al-Muzammil ayat 12 sampai dengan ayat 19. Tentu kami akan berikan kesempatan untuk memimpin kepada ustadz-ustadzah yang sudah hadir. Ya, yang sudah hadir, yang on kameranya, ya. Karena kami menghargai yang tidak sedang on kameranya barangkali sedang berkegiatan atau beraktivitas. Nah, takutnya kita sampaikan silakan Ustadz baca, ternyata ke belakang. Nah, kan susah lah ya. Oke, selanjutnya mari kita ikuti bersama murojaah qarib kita surah Al-Muzammil ayat 12 sampai dengan ayat 19 yang akan dipimpin langsung oleh Ustazah Ani Handayani dari Sangatta. Tafadhali Ustazah.
Ustazah Ani. Nah, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katiban mahila. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. As-sama'u munfatirun bih. Kana wa'duhu maf'ula. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Alhamdulillah, syukran katsiran Ustazah Ani. Ya, semangat terus ya untuk ziyadah dan progres. Baik Ustazah, selanjutnya kita akan menambah hafalan kita. Ziyadah pada malam hari ini adalah surat Al-Muzammil, satu ayat saja, ayat 20 ya. Kebetulan, Masya Allah, Ustazah Windy yang kemarin menyemangati kita untuk senantiasa hadir di awal waktu. Qadarullah beliau hari ini sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan yang terbaik ya. Baik Ustaz-Ustaz sekalian, kami sudah memberikan tanda warna merah itu untuk membantu. Barangkali Ustaz-Ustazah nafasnya tidak nyampai ya, atau itu memang kayaknya sepanjang sekali kalau memang kita nggak pakai tanda itu, sehingga memudahkan Ustaz-Ustazah untuk berhenti di tanda tersebut, atau misalnya nafasnya lebih pendek lagi, sesuaikan ya. Baik Ustaz-Ustazah, mari kita fokus pada maktok yang pertama, yaitu baris pertama sampai dengan baris yang ketiga. Silakan disimak dan tentu diikuti bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa qa'ifatun minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya. Selanjutnya kita fokuskan pandangan kita di maktok yang kedua, yaitu baris ketiga sampai dengan baris ke-6. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardh وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. Oke, kita berhenti dulu. Kita kembali ke maktok yang pertama. Konsentrasi ya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an.
علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. Baik. Selanjutnya kita fokus pada makna yang ketiga ya. Konsentrasi, kita ikuti bersama-sama. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ Innallaha ghafurur rahim. Baik Ustaz-Ustazah, selanjutnya kita siapkan buku tahfidz kita. Kita akan lakukan pencoretan dan kita baca dari paling atas ya. Tentu dengan tempo tajwid dengan makhraj yang kuat pula. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul layla wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم إن ربك يعلم أن
أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور rahim. Alhamdulillah sudah 3 kali kita mengulang-ulang. Tafadhol Ustaz Mirza. Bisa dipimpin sebelum HNK mau jalan-jalan nih. Ya. Baik, siap Ustaz. Mohon maaf tadi sinyalnya tiba-tiba hilang. Alhamdulillah kita kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Baik, syukron katsiran Ustaz Mirza ya. Selanjutnya kalau orang-orang masih terbatasi untuk keluar, HNK mau jalan-jalan malahan ya. Dimulai dari Ustazah Siti Aisyah dari Kalimantan Selatan. Tafadhali Ustazah. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima alla tuhsuhu alima allan tanpa dengung
علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Baik, dari Kalimantan Selatan, HNK langsung menyeberang ke Jawa dengan ustadzah yang tidak sesuai dengan nama di layarnya, Ustadzah Yuyum. Nah, di situ tertulis Mutia Rizkia. Nah, biar teman-teman tidak kecelik ya. Tafadhali Ustadzah Yuyum. Di-unmute dulu mikrofonnya. Nah. Di mikrofon di-unmute ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra. Coba dimulai dari tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Baik, syukran katsiran Ustadzah Yuyum dari Tangerang ya. Dan daerah Jawa Barat sudah, kita lanjut ke Jawa Tengah dengan Ustadzah Seli dari Jogja. Tafadhali Ustadzah. Alhamdulillah hujan di sini Ustaz. Iya. Ya barokah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. Baik, syukran katsiran Ustazah Seli dari Jogja ya. Jawa Barat sudah, Jawa Tengah sudah, saatnya kita ke Jawa Timur dengan Ustazah Sri Rosliawati dari Malang kalau tidak salah ya. Oh iya, baik Ustazah bisa di-unmute dulu dong, baru kita ziyadah. Mikrofonnya di-unmute dulu. Nah, tafadhali. Sampun Ustaz. Sudah. Ini dimatikan lagi. Nah. Baik. Sampun Ustaz. Sudah? Oke, insya Allah. Sudah terdengar Ustaz? Enggak mati lagi ya? Sangat jelas. Oke, alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ard وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله Innallaha ghafurur rahim. Baik, alhamdulillah, syukran katsiran. Ustazah Sri Rosliawati dari Malang. Jawa Barat sudah, Jawa Timur sudah. Lanjut ke Lampung dengan Ustazah Nurliana.
Tafadhali Ustazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Baik. Syukran katsiran Ustazah Nurliana dari Lampung ya. Oke, alhamdulillah sudah agak merata nih semua semua provinsi ya. Saatnya kita HNK jalan-jalan lagi. Tadi maunya ada yang mau kita panggil nih. Saya yang mau dipanggil langsung off kameranya. Kita ke Balikpapan dulu deh dengan Ustazah Fana. Tafadhali Ustazah. Saya mulai, Ustadz, terdengar ya suaranya? Sudah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an lam tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardh يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Alhamdulillah, syukran katsiran Ustazah Fana dari Balikpapan ya. Bisa jadi selama ini para peserta HNK 2 itu penasaran.
sama ketika kita live di YouTube misalnya, atau Zoom ternyata dengan nama yang sama, siapa sih mengaji TV itu? Nah, ini orangnya yang selalu semangat di mengaji TV itu ya. Nama beliau adalah Ustadz Ismail dari Magelang. Tafadhol Ustadz, biar nggak penasaran nih para peserta HNI siapa mengaji TV itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله Innallaha ghafurur rahim. Baik, syukur. Masya Allah. Ustadz Ismail, kok Ustadz Ismail? Keliru. Ustadz Ismail ya. Nah, alhamdulillah rasa penasaran kita sudah terobati. Itu dia yang namanya mengaji TV. Selalu semangat mengikuti. Konsisten juga walaupun di forum YouTube ataupun di forum Zoom masih tetap dengan nama mengaji TV ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa senantiasa mengaji seperti yang dilakukan mengaji TV. Satu saat sekalian, alhamdulillah sudah berkali-kali kita mengulang-ulang yang ziyadah malam hari ini. Tafadhol silakan diulang kembali dan dihafalkan biar lebih mudah lagi ustadz-ustadzah ketika menghafalkan ayat ini dimutilasi ya, dimutilasi. Dipotong-potong sesuai dengan kita memotong ini. Biar ustadz-ustadzah lebih mudah. Maktok pertama dulu selesaikan. Maktok kedua, sulam lagi ke maktok yang pertama. Maktok ketiga kita ambil, langsung sulam lagi dari maktok yang pertama sampai akhir. Mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan kita dalam proses menambah hafalan kita dan memurojaah hafalan kita. Ustadz-ustadzah sekalian, alhamdulillah kita sudah masuk di segmen berikutnya, yaitu segmen yang selalu kita tunggu-tunggu. Kita akan merenungkan ya. Kalau bilang beberapa ayat enggak ya. Mana kalimat yang mungkin yang menjadi kita lebih kuat lagi untuk mendalami ayat 20 ini agar lebih memudahkan kita memahami dan menghafalkan tentunya. Baik, tema kali ini adalah rahmat Allah pada Qiyamul Lail. Tafadhal Ustaz Mirza. Baik, terima kasih Ustaz Bayaki. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, marilah sejenak kita tadabburkan beberapa kalimat ya dari satu ayat ini yang luar biasa, yaitu pesan hikmahnya rahmat Allah pada Qiyamul Lail. Jadi surat Al-Muzammil ini namanya saja Al-Muzammil, orang yang berselimut ya. Disuruh diperintahkan Allah untuk bangun untuk melaksanakan sholat Qiyamul Lail. Nah, tapi kemudian di akhir surat ini Ustaz-Ustazah, inna rabbaka ya'lamu
Sesungguhnya Tuhanmu Allah itu mengetahui annaka taqumu adna, bahwasanya engkau wahai Muhammad itu taqumu qiyamul lail, salat malam itu adna min sulusai laili wa nisfahu wa sulusahu, lebih sedikit ya daripada 2/3, separuh dan sepertiga. Begitu juga para sahabat yang bersama Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Tarotan hakada, tarotan hakada, tarotan hakada. Kadang bisa sepertiga, kadang kurang 2/3, kadang kurang separuh dan seterusnya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, karena inilah kemudian sholat qiyamul lail ini tidak diwajibkan kepada umatnya Nabi Muhammad. Ya, maka di sini Allah berfirman alima allan tuhsuhu. Allah tahu kalian tidak akan mampu menghitungnya. Maksudnya menghitung al-fardhu alladzi aujabahu alaikum, kefarduan yang diwajibkan atas kalian. Seandainya qiyamul lail itu wajib, alima allan tuhsuhu. Allah itu sudah Maha tahu ya. Maka faqra'u ma tayassara minal Qur'an, lakukan saja ma tayassara yang ringan bagi kalian. Jadi saudara di dalam tafsir ini dijelaskan bahwa faqra'u al-Qur'an di sini maksudnya adalah sholat. Ya. Maka itu ada yang saya garis biru, walakin qumu minal laili ma tayassar. Tapi sholatlah semampunya, seringannya, ya. Wa abbaru anis sholat bil qira'ah, Allah ungkapkan sholat maksudnya di sini ma tayassar minal Qur'an itu maksudnya adalah sholat. Kenapa? Karena di dalam sholat itu pasti membaca Al-Qur'an, ya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatis salat. Tidak sah salatnya orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi saudara sekalian dijelaskan lagi di sini ditegaskan bahwa Maha tahunya Allah itu an sayakunu minkum mardha. Ada yang sakit sehingga enggak mampu qiyamul lail. Kemudian yadribuna fil ardi yabtahuna min fadlillah. Ada orang yang bekerja di malam hari, misalnya ada orang yang bekerja di perkapalan, pertambangan, ya. Sangat berat bagi mereka kalau kerja shift malam terus harus qiyamul lail, kalau qiyamul lail itu wajib, ya. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, ada lagi yang harus berperang di jalan Allah. Nah, subhanallah. Saudara, ayat ini dan surat Al-Muzammil ini semua adalah makkiyah. Artinya apa? Ketika makkiyah berarti peristiwa perang itu belum terjadi, ya. Peristiwa perang belum terjadi. Kenapa di sini kok disebutkan wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah? Ini disebutkan dalam Ibnu Katsir, padahal berperang itu belum disyariatkan karena surat ini turun di Mekah, Makkiyah, ya. Kok disebutkan di sini Allah tahu kalian nggak mampu itu sebab ada yang berperang. Nah, ini min babil ikhbar bil maghibat al mustaqbalah. Ini termasuk bab bahwa Al-Qur'an itu berisi tentang berita-berita yang akan terjadi. Nah, jadi bayangkan kalau orang sedang berperang kemudian harus qiyamul lail, sangat berat sekali. Jadi saudara sekali lagi kesimpulannya adalah bahwa Allah mewajibkan qiyamul lail ini kepada Nabi Muhammad, tetapi untuk umatnya tidak wajib. Tetapi siapa orang yang mampu mau untuk sholat qiyamul lail, ya, mau qiyamul lail, subhanallah, manfaatnya sangat banyak sekali, ya. Dosa diampunkan, hal min mustaghfir, hal min talib hajah, orang yang doa dikabulkan oleh Allah, ya. Kemudian dia bersinar hatinya, kalau punya masalah diberikan solusi dan seterusnya, doanya dikabulkan. Maka bisa kita simpulkan pesannya adalah subhanallah, qiyamul lail ini sangat luar biasa. Jangan sampai ditinggalkan meskipun hanya rakaatain, meskipun hanya 2 rakaat saja. Meskipun hanya 2 rakaat, tapi kalau kita muwadzabah terus menerus, insya Allah kita betul-betul dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk kita semua. Kita termasuk min ahli qiyamil lail, atau ahli sholat tahajud, insya Allah. Begitu Ustaz Baihaqi yang ringkas yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saudara sekalian, mari kita simak tips selanjutnya tahfidz dari Ustaz Baihaqi. Tafadhal Ustaz. Baik, Ustaz Mirzak. Syukran katsiran atas penjelasannya yang begitu luar biasa, ya, menjelaskan kita terkait dengan qiyamul lail. Banyak manfaat di dalamnya. Salah satunya adalah apapun masalah kita, insya Allah bisa terselesaikan dengan qiyamul lail. Dan ada bonusnya, dapat rahmat Allah. Karena di dalam sholat tentunya kita membaca ayat-ayat Al-Quran.
Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, siapapun yang membaca bahkan hanya mendengar saja mendapat rahmat. Qiyamul lail tentu di dalamnya kita juga membaca Al-Qur'an. Baik ustaz-ustaz sekalian, mudah-mudahan kita dijadikan hambanya yang senantiasa bisa istiqomah untuk qiyamul lail walau rakaataini, walau hanya 2 rakaat saja. Para peserta sekalian, masuklah kita pada tips dan motivasi tahfidz pada malam hari ini. Tentu seperti biasa ya, saya dibantu dong. Yang pertama itu apa? Boleh dinyalakan mikrofonnya. Yang pertama, ketika kita lemah dalam menghafal, kira-kira apa yang perlu dilakukan? Ini nggak ada yang mau jawab. Menikmati hafalan, Ustaz. Ustaz Imam, apa Ustaz Imam? Yang menikmati pertama, hafalan. Menikmati hafalan. Bagus. Mengganti dengan zikir. Oh, satu aja dulu ganti ya. Ya. Menikmati hafalan, cara menikmati hafalan seperti apa, Ustaz? Membaca dengan secara lambat, Ustaz ya. Iya. Terus? Apalagi, Ustaz ya? Nah, lihat maknanya, sinkronkan dengan ke peristiwa atau kejadian pada kita sendiri. Yang kedua, mana nih suaranya? Ustaz Imam bisa di-mute dulu. Kita gantian dengan yang lain. Yang kedua, Ustazah? Berhenti sejenak, Ustaz. Ustazah Siti Aisyah. Gimana Ustazah Siti Aisyah yang kedua? Berhenti, tapi nggak urut ini. Oh, harus urut kalau ini karena angkanya sudah tampil. Oke, salah Ustazah Siti Aisyah. Yang kedua apa? Silakan yang lain. Mengganti dengan zikir. Ustadz Imam lagi, boleh mengganti dengan zikir-zikir yang baik. Apa Ustadz Imam? Istighfar, Ustaz. Istighfar tentunya ya. Caranya membaca istighfar, apakah membaca saja atau gimana nih? Membaca istighfar dengan suara lembut dan memegang hati kita, gitu ya. Insya Allah itu. Yang lain sekarang, masa Ustadz Imam aja nih yang ingat. Yang ketiga apa? Memanfaatkan komunitas. Siapa nih? Saya penasaran yang ngomong. Yang ketiga adalah memanfaatkan komunitas. Memanfaatkan komunitas Ustazah Yuyum ya, Masya Allah. Yaitu senantiasa kita bikin target, kita hadirkan target itu pada komunitas kita. Dan yang keempat, berhenti sejenak. Bukan, masih berhenti sejenak dari tadi. Apa yang keempat? Bu, bukan alasan. Nah, sugesti yang selama ini sibuk itu bukan alasan, tapi apa? Yang kesempatan. Waktu luang dijadikan kesempatan. Betul sekali. Lanjut yang kelima. Ini baru. Apa Ustazah Siti Aisyah? Berhenti sejenak. Berhenti sejenak terus? Mulai lagi. Berhenti lagi, mulai lagi. Jangan berhenti terus, nggak mulai-mulai. Lah itu dia. Oke. Yang keenam, masih ingatkah? Berdoa. Apa itu? Berdoa kepada guru-guru kita. Berdoa. Berdoa tentu kepada Allah, Ustaz. Mendoakan. Nah, mendoakan siapa? Guru dan sahabat. Masya Allah. Sahabat siapa? Sahabat Al-Quran. Sahabat Al-Quran. Ya, kita doakan mereka, kita jaga mereka, mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan. Yang ketujuh sekarang. Ya, ingat. Tidak ada yang memaksa kita hafal Al-Quran. Sebagaimana tidak ada yang memaksa kita menaiki tangga kemuliaan. Ya. Oke, ini captionnya ini. Jika hati kita haram dijilat api neraka, mungkinkah dengan hati kita pula bisa masuk ke jannahnya? Artinya apa Ustazah? Ingat awal kali kita tertarik dengan HNG. Ya, tujuan kita kemana? Gitu ya. Tujuan kita tentu kita bisa menghafal Al-Quran tanpa ada yang memaksa.
Karena apa? Kita sendiri pun tahu manfaat, salah satunya adalah mungkin bisa jadi yang kita bayangkan kita akan menjadi penghafal Al-Quran, bisa menghadiahkan mahkota pada di surga untuk orang tua kita, memberikan jubah kemuliaan pada orang tua kita. Dan salah satunya sudah dijelaskan di awal waktu itu oleh Ustadz Mirzak dalam hadis Rasulullah. Kita akan menaiki tangga kemuliaan. Karena apa? Nah, kita nanti setinggi apa derajat kita, setinggi apa surga kita, sesuai dengan akhir dari hafalan kita atau bacaan kita semuanya. Nah, kalau kita dengan hati saja bisa haram dijilat api neraka, insya Allah sangat mungkin dengan hati pula kita bisa masuk ke surganya. Mudah-mudahan kita tergolong hambanya yang nantinya ditakdirkan oleh Allah untuk bisa menikmati surga. Ya, baik. Selanjutnya yang ke-8. Ingat pula, kita telah menjaga warisan yang terhubung langsung dengan kekasih kita. Ya. Rasulullah mewasiatkan kita, ya, memberikan warisan pada kita 2 hal. Kita tentu sudah tahu semuanya, ya, Al-Quran wa sunnati Rasul. Sehingga Al-Quran, itu adalah bagian dari warisan dari Rasulullah sendiri. Oleh karena itu, jagalah warisan tersebut dengan tulus dan ikhlas. Ya, tidak perlu karena ini saya didorongnya. Itu bagian dari proses kita untuk ikhlas. Nggak apa-apa dipaksa dulu. Memang kalau nggak dipaksa, nggak diingatkan, setan juga ngincer tuh. Nah, ini mumpung dia nggak mau dipaksa nih, tak paksa aja ke hal-hal yang tidak baik tentunya. Seperti itu. Sungguh indah jika kelak kita menjadi satu ruang dengan kekasih kita di jannahnya. Ustaz-ustaz bayangkanlah. Nah, karena ini yang memberi warisan Rasulullah, bayangkan kita satu kamar dengan Rasulullah, Masya Allah. Indahnya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berdampingan langsung, bercengkrama langsung dengan Rasulullah yang kita tidak pernah melihatnya. Ya, tidak pernah melihat. Masya Allah. Itu masih Rasulullah. Bayangkan pula kalau Allah juga yang menciptakan kita nih, kita ditakdirkan. Nah, itu satu nikmat yang paling tinggi. Bisa menyaksikan langsung Allah. Setidaknya kita bisa bercengkrama dengan Rasulullah. Indah sekali. Dan yang ke-9. Nah, ingat pula. Kita mendapatkan tiket gratis bersama keluarga kita untuk pulang ke asal kita. Nenek moyang kita adalah Nabi Adam. Asal kita dulu, kita itu di surga. Ya. Baik. Di mana asal kita? Di surga. Kunci sudah diberi. Soal dari penjaga sudah diinformasikan. Kira-kira perlukah kita mampir ke tempat lain? Kita sudah tahu rumah kita dulu, rumah awal kita semuanya dulu. Ya, sudah sangat indah. Maka kunci sudah diberi. Kenapa kunci sudah diberi? Nah, tentu kita sudah mendedikasikan kita untuk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Soal dari penjaganya itu sudah diinformasikan dengan Al-Quran, tentunya sungguh mulia. Nah, perlukah kita mampir ke tempat lain? Nah, ingat, tiket gratis itu bisa aktif ketika kita terpilih. Nah, oke. Ingat, tiket gratis itu bisa aktif ketika kita terpilih. Salah satu indikasi daripada terpilih adalah ustadz-ustadz sekalian masuk dalam komunitas yang juga terpilih. Gitu ya. HNQ bagian dari sarana untuk kita istiqomah terus menjaga warisan Rasulullah, terus memuluskan jalan kita untuk masuk ke surga. Mudah-mudahan kita semuanya dengan 3 ingatan ini, ya, 3 pengingat ini, kita semakin yakin, semakin semangat, semakin tulus. Tidak sekedar semangat, tapi juga tulus, ikhlas untuk berprogres diri. Masih 1 juz. Masih 1 juz. Dan itu sebenarnya kalau 1 juz dalam waktu 2 bulan dengan kondisi bacaan kita yang sudah baik, ya tentunya mestinya lebih mudah. Mestinya kita sadar.
Ya, kalaupun sibuk sudah ada itu di poin yang keempat. Jangan jadikan sibuk itu bagian dari alasan. Tapi dibalik mindsetnya sekarang. Bagaimana kita cari waktu luang itu jadikan kesempatan. Ya, oke. Ustadzah tidak, poin keempat tidak dijalankan dengan baik. Saya yakin setan itu menunggu nongkrong di samping kita nih. Ya, kapan ketika waktu luang itu terbuang? Nah, itu dia. Mana ada waktu luang itu? Ayo kita buang, ayo kita buang, ayo kita buang. Seperti itulah setan. Sudah kerjaannya ya. Nahum. Saya berkali-kali harus menyampaikan ini karena itu bagian dari pengingat. Nahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dia menggoda di kanan kiri kita, depan belakang kita, atas bawah kita, bahkan sampai urat nadi kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa ya. Apapun upaya kita tentu hasilnya Allah yang menentukan. Oleh karena itu kita senantiasa harus berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya. Ya Allah, jangan Engkau belokkan lagi ya. Jalan ini sesudah Engkau berikan aku hidayah. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan seterusnya. Saudara sekalian, di akhir part 3 strategi saat lemah menghafal ini adalah 3 pengingat yang harus kita pegang dan harus kita jaga. Mudah-mudahan Rasulullah juga mendengar kita semangat ini dan mudah-mudahan akan terjaga sampai ila yaumil qiyamah. Sampai pada generasi kita. Kita yang semangat jangan sampai hanya kita saja, tapi generasi kita harus lebih bisa menjaga semangat Al-Qur'an. Baik, itu Ustaz-Ustazah sedikit yang bisa kita bagi, mudah-mudahan menjadikan kita lebih fokus, lebih semangat lagi, lebih istiqomah lagi untuk senantiasa berprogres menghafal juz 29. Oke, sejenak kita semangat dulu. Hayya nutkin Qur'anana. Hayya Allahu Akbar. Baik Ustaz Mirza, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf agak panjang lebar, ini terbawa suasana saya. Ya, mudah-mudahan. Jazakumullah khairan Ustaz Baihaqi yang sudah menyampaikan tips dan motivasinya. Strategi saat lemah menghafal, mudah-mudahan kita senantiasa ingat apa yang tadi disampaikan Ustaz Baihaqi, maka dengan ingat tadi, insya Allah semangat terus binasyat ya. Baik saudara-saudara sekalian, marilah kita tutup Hayya nutkin Qur'anana malam hari ini seperti biasa dengan senandung Al-Qur'an. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa rahmah. Allahumma dhakkirna bima nusina wa 'allimna ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Saudara sekalian, sahabat Qur'ani dimanapun Anda berada yang sudah menyimak HNQ malam hari ini, saya ucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum bi barakatil Qur'an. Jumpa lagi insyaallah besok malam ya di waktu yang sama. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Jazakum mislah.